PSI salah memahami pengamat gitu. Jadi pengamat politik juga salah dipahami oleh PSI gitu. Ini Bang Hendri Sebetulnya sepertinya tersinggung nih sepertinya. bukan baper. Sebetulnya kan kami ini, saya lah ya, jangan kan nggak bisa mewakili pengamat politik yang lain. Saya melakukan kritisi kepada PSI itu untuk mengingatkan substansinya PSI menurut saya terlalu kecil karena Indonesia itu luas. Yang dicontohkan adalah bupati dan wali kota tadi, bukan gubernur gitu. Makanya kita berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia itu luas. Jangan terlalu konsentrasi ke Mas Anies gitu. Dia boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian yang lain mendukung Mas Anies, kemudian PSI nggak mendukung kan juga lucu juga ceritanya. Nah kemudian ada satu hal tadi yang saya kecewa sekali sebagai partai politik yang masih terus-menerus menggali persoalan 2017. 2017 itu kan sudah selesai. Sekarang lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawangsa kan membangun provinsinya masing-masing dengan caranya. Tuduhan tentang 2017 itu kan nggak pernah terbukti. Kalau kita bicara tentang politik identitas, sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lalu mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik juarannya ke Islam. Bahkan simbol-simbol agama itu di beberapa partai politik juga diletakkan dalam logo-logo mereka. Jadi maksud saya sebagai partai politik ajaklah masyarakat ini, edukasi masyarakat untuk melihat yang sekarang. Saya setuju melihat 2017, tapi gunakanlah teori spion. Kaca spion itu ada karena kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh PSI sebagai partai politik. Oke, 2017 lihat ke belakang tapi untuk maju ke depan gitu. Jangan lagi kemudian diungkit-ungkit lagi nggak selesai. Jadi apa yang sudah berbusa-busa disampaikan oleh Mas Abe tentang rekonsiliasi dan lain-lain itu gagal lagi. Tapi soal poin yang bahwa PSI ini mengendorse Anies, Aniesnya makin populer. Loh ya iya, meskipun itu kan saya katakan dari PSI. Karena begini, setiap kali PSI melontarkan kritikan kepada Mas Anies, itu membuka ruang bagi tim Gubernur Jakarta dan Mas Anies sendiri untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Misalnya tadi tuh kritikannya PSI kan, akhirnya Bang Ges menjelaskan tuh beberapa topik-topik kebenaran tadi termasuk tanda tangan komitmen fee yang ternyata ada perjanjiannya dengan DPRD kan. Nah itu kan jadi jelas gitu. Makanya saya bilang ini apakah sebetulnya pendukung asli Anies Baswedan adalah PSI? Mas Andi ini perlu dijawab ini seperti ini. Sekali lagi kalau mengikuti logika Mas Henry ya, kita nggak bisa mengkritik orang loh. Dalam artian udahlah lupakan, nggak usah ngomongin rekam jejak. Bukankah dalam politik itu hal yang biasa Mas? Saya baru dengar juga ya ada teori kaca spion itu ya, itu nggak tahu teori dari mana. Tapi sekali lagi, ya, rekam kan jejak kandidat itu biasa banget dikulitin dan itu adalah bagian dari proses demokrasi, bagian dari pematangan pematangan publik untuk menilai seorang kandidat. Tapi Kang Andi, mohon maaf, di 2017 itu Kang Andi harus menjelaskan mana yang dilakukan salah oleh Mas Anies dan kemudian apa yang diperbaiki, gitu. Jadi jangan cuma kemudian menjual cara-cara kemenangan Anies 2017 yang mana? Ya juga. Silahkan saja bagi para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan posisi Mas Anies. Bukan. Itu kan posisi yang ini bukan masalah dukung mendukung, tapi masalah PSI tentang ingin mengingatkan apa yang terjadi pada 2017 tentang seorang kandidat. Tolong Anda jawab ya, saya mau tanya. 2015 akhir, 2016 awal, kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Silakan Anda jawab. Anies pada saat itu masih jadi menteri. Oke, kita tahan dulu Mas. Jawabannya usai jeda sesaat lagi. Ya saya ingin melihat persiapan Formula E. Ya kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar.
Ya kita lanjutkan, nampaknya Mas Andi sudah punya data-data untuk menjawab, silakan Mas. Ini konteks yang mana ya? Jawaban tadi dari pertanyaan Bang Geis. Soal mengungkit kembali perkataan Ini Tahun bukan 2012 soal akhir mengungkit hingga kembali. 2016 Sekali awal. lagi dalam politik itu biasa banget. Dalam situasi kontestasi, seorang kandidat itu dikuliti, dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan tugas seorang pengamat politik loh, yang harus bersikap kritis terhadap semua kandidat. Semua kandidat harus dikritisi oleh Yang Anda oleh jawab seorang pertanyaan pengamat saya politik. tadi, Dan, 2016. dan itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi silahkan para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan sikap dan posisi Mas Anies. Mas G sudah diberi ruang untuk menjelaskan itu dan itu good, bagus gitu loh. Tugas PSI adalah meletakkan ini di meja, bertanya kepada publik, persoalan ini ada loh di tahun 2017, silahkan nilai. Itu biasa. Tugas partai politik mengingatkan tentang rekam jejak kandidat, itu hal yang biasa. Oke. Mas Andi. Mungkin problemnya memang kita belum terbiasa dengan demokrasi. Mas Demokrasi itu memang berisik. Kalau bagi orang yang nggak tahan mungkin dia akan ngerasa ini kok kacau balau. Enggak. Berisik kalau ada data Ini nggak masalah, Mas, Datanya sepertinya, jelas. Datanya kan jelas. Apa yang kami sampaikan itu tadi substantif, Mas. Kritik tentang anggaran itu sesuatu yang sangat substantif, itu Mas Andi, inti dari mengkritiki politik. semua kandidat, tapi kenapa hanya Anies? Ada kritik dari PSI untuk kandidat lainnya? Sekali lagi konteksnya Mas Anies itu sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Kekuatan PSI di Jakarta itu kuat, sangat besar. Di Jawa Barat provinsi kami tidak, di Jawa Tengah tidak. Tapi misalnya di Kota Made Bandung kami cukup kuat. Dan kami walk out dalam kasus APBD di Kota Bandung. Di Tangerang Selatan juga begitu. Sekali lagi problemnya jangan-jangan adalah karena magnitud peristiwanya sendiri. Di Jakarta ini jumlah media dan wartawannya banyak, exposure-nya banyak. Penelitian, saya sebutkan ya, ini penelitian ini menyebutkan bahwa 70% sampai 80% pertanyaan saya tadi, media itu mengekspos apa yang terjadi di Jakarta saja. Ini yang substansial. Di luar Jakarta itu tidak diekspos. Pertanyaan saya tadi, Anda selalu menyatakan bahwa Anies terlibat politik identitas. Saya bertanya, 2015 akhir, 2016 awal, teman-teman Ahok termasuk Anda itu. Yang mana? Saya tidak pernah menggunakan politik identitas. Teman-teman Sebutkan Anda, kapan saya pernah menggunakan politik identitas. Dengar Saya dulu. menolak dengan tegas politik identitas. Dengar dulu saya katakan, yang saya sebut namanya. Jadi bukan saya ya? Teman Ya, kan saya bilang bukan teman-teman saya. Anda. Siapa teman saya yang dimaksud? Guntur Di PSI Romli. tidak ada. PSI dia. Dia menyatakan, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Sekali lagi PSI tidak pernah menggunakan politik identitas. Apa yang kami kritik justru adalah praktik politik identitas. Itu yang kami kritik. Jadi sekali lagi Bung G sudah menjelaskan posisi Mas Anies, silahkan. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa di 2017 Kita ke Mas Ginilah, Arya Bima. gini. Demokrasi ada dalam narasi bagaimana untuk semakin menguatkan aspek kebangsaan kita. Jadi hak menyatakan pendapat itu memang perlu. Kebebasan itu perlu. Menyatakan pendapat itu penting di dalam narasi demokrasi. Tapi sekali lagi akhir-akhir ini kok terus berlanjut narasi demokrasi itu memperlempah sendi-sendi kebangsaan kita. Ini yang kita pernah permasalahkan momen 2017 dan itu menurut Bang Geis sudah ada corrective action untuk hal-hal yang seperti dilakukan Anies saat ini. Dan tetap dikritisi nanti pada momen event-event selanjutnya tentunya akan menjadi catatan bagi PSI dan PDI Perjuangan. Ini yang terkait kalau tadi diungkit-ungkit tadi ya. Dan saya kira tim Anies termasuk Bang Geis juga sudah melihat bahwa tidak efektif buat bangsa. Mungkin efektif buat mendulang elektoral. Tapi untuk bangsa ini kan kita sepakat dulu. Kebangsaan kita ini lebih dikedepankan daripada aspek hal yang menyangkut kebebasan dan menyatakan pendapat. Saya kurang sepakat kalau demokrasi itu menjadi ideologi tunggal. Maka waktu itu Bung Karno bicara kebangsaan, sosionasionalisme. Ini selesai dulu. Kesadaran kita sebagai bangsa, kesadaran kebersamaan kita, kesadaran perbedaan dalam kebinekaan tunggakan ika, itu menjadi hal yang penting. Baru kita berdemokrasi. Karena aspek nasionalisme, aspek kebangsaan ini adalah alarm di masing-masing partai atau di masing-masing pribadi pada saat menyentuh hal-hal yang sangat sensitif apalagi dalam parameter-parameter agama terutama. Kemudian suku, ras, etnis. Kelihatannya bangsa ini
akan tidak akur, saya kira kalau pecah sulit Bang Henry ya. Enggak, kita Tapi aman, tidak aman. akur, Jangan sampai hanya aman. faktor-faktor Janganlah. yang menyangkut eksploitasi suku agama dalam konteks pendulangan untuk mendapatkan dukungan. Dan itu sangat murah tapi sangat berbahaya. Kok mudah sekali Mas di bawah digoreng seperti itu dengan isu Nah, agama? Gorengan-gorengan itu pasti tentu akan ada. Cuma bagaimana gorengan itu menjadi satu bingkai dalam proses kontestasi. Nah, kita ingin bingkai yang tidak murah ya. Bingkai yang mahal adalah bingkai kebangsaan. Bingkai yang mahal adalah bingkai bagaimana kita saling memberi penguatan akan adanya bangsa ini untuk ke depan. Bahwa kemudian ada bingkai yang murah ya. Bingkai yang murah itu bingkai sekedar untuk mendulang elektoral, kita gontok-gontokan, selesai kontestasi kita lanjutkan, kemudian ini tidak ada jalan akhirnya. Apakah karena yang murah yang laku Mas biasanya? Begini, saya tidak melihat murah yang laku atau tidak laku, tapi faktanya itu menjadi kita tidak akur ya. Kawan-kawan PSI memang mengkritisi itu sebagai catatan keras supaya tidak terjadi lagi dalam kontestasi-kontestasi berikutnya. Bang Ges sudah mengatakan tidak dilakukan Anies, walaupun Anies mendapatkan proses elektoral karena isu itu. Tetapi selama pemerintahan saat ini dia sampaikan bagaimana hubungan dengan gereja, bagaimana hubungan dengan minoritas, itu dilakukan oleh Anies. Saya kira ini menjadi catatan kritis demokrasi kita hari ini dan mari kita sama-sama bahwa ini bahaya loh ya. Hal yang menyangkut kebebasan untuk menggunakan berbagai narasi, menggunakan narasi agama-agama sekedar kepentingan politik, ini sangat berbahaya dan terjadi di bangsa dan negara manapun yang akhirnya terpecah. Ya, kalau kita tahapannya baru tidak akur ya. Baru tidak akur, tapi nanti biar Ustadz yang menjelaskan. Dan saya percaya kehadiran Pak Jokowi dengan Anies ini intinya Formula E akan berjalan pada tanggal 4 Juni ya, dan harus berhasil karena menyangkut bangsa. Dan saya kira teman-teman PSI silahkan ya, termasuk PD Perjuangan mengkritisi background latar belakangnya, pelaksanaannya dan pasca pelaksanaannya harus tetap dalam on the track transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu. Mas Henry.